SMA Negeri 1 Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, melakukan pungutan kepada wali murid sebesar Rp1.600.000 pada tahun 2023. Pungutan dilakukan dengan dalih berdasarkan rapat komite, dan telah disepakati oleh seluruh wali murid atau orang tua siswa. Meskipun tidak sedikit para orang tua atau wali murid yang merasa keberatan dengan adanya pungutan yang mengikat sebesar Rp1,6 juta itu, ya kalau dibilang keberatan ya pasti keberatan, karena itu kan ditetapkan sebesar Rp1.600.000. Kalau sumbangan ya secara sukarela saja, tidak mesti dipatok sekian, terang salah satu orang tua atau wali murid SMA Negeri 1 Mesuji Timur, yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Selasa, tanggal 7 November tahun 2023. Beberapa orang tua atau wali murid menyatakan, semestinya SMA negeri sudah gratis, tapi faktanya, pungutan sekolah masih terus dilakukan oleh pihak sekolah melalui komite. Faktanya masih selalu ada pungutan, dana BOSP tidak cukup untuk kebutuhan operasional sekolah, jelasnya. Dikonfirmasi, mewakili Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mesuji yang tidak berada di sekolah, Bendahara SMA Negeri 1 Mesuji Timur, Yanti mengatakan, jika pungutan dilakukan dikarenakan banyaknya gaji guru honorer yang tidak dapat tercover oleh dana BOSP. Saat awal tahun ajaran, pihak sekolah melakukan penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah RKAS. Kita dalam satu tahun 2023 hanya mendapatkan dana BOSP Rp250 juta, sedangkan dalam satu bulan, gaji untuk guru honor sebesar Rp20.500.000 per bulan. Jadi untuk bayar guru honor saja dalam satu tahun itu sebesar Rp240 juta, terangnya di ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mesuji Timur. Ia menambahkan, tidak mungkin dana BOSP yang hanya sekitar Rp250 juta itu, digunakan untuk membayar guru honorer yang berjumlah 19 guru, sedangkan untuk membayar gaji guru honorer hanya diperbolehkan maksimal 50% dari dana BOSP. Akhirnya kita lakukan rapat komite, bersama seluruh orang tua wali murid yang memutuskan, ditetapkan sumbangan wali murid sebesar Rp1.600.000 per siswa dalam satu tahun, jelasnya. Menurutnya, dalam pungutan tersebut juga terdapat keringanan kepada orang tua wali murid yang tidak mampu atau anak yatim. Terkait sumbangan orang tua wali murid melalui komite, ini juga telah kita koordinasikan bersama Kacapdin, dan telah mendapatkan izin dari Kacapdin, bebernya. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mesuji Timur, Solehudin, saat dikonfirmasi via telepon mengatakan, jika pungutan yang dilakukan telah melalui prosedur dan melalui rapat komite bersama seluruh orang tua atau wali murid. Hal itu, menurut Solehudin, diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2020, tentang peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Lampung. Pada pasal 2 berbunyi, peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada SMA, SMK, dan pendidikan khusus negeri di Provinsi Lampung bertujuan untuk, huruf A, membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan, dan huruf B, mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan, jelasnya. Menyikapi hal ini, Sekretaris Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat, Advokat Bela Rakyat YLHBRABR Provinsi Lampung, Ferdian Utama SH mengatakan, terdapat perbedaan aturan, dan larangan terkait pungutan dan sumbangan sekolah agar terhindar dari pungutan liar atau pungli. Menurutnya, pungutan sekolah adalah penerimaan biaya pendidikan, baik berupa uang, barang, maupun jasa pada satuan pendidikan dasar dari siswa, orang tua, atau wali secara langsung. Pungutan bersifat wajib dan mengikat, jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan. Sedangkan sumbangan sekolah adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang, barang, maupun jasa dari siswa, orang tua, wali, perseorangan, atau lembaga lainnya, kepada satuan pendidikan dasar, sifatnya sukarela, tidak memaksa dan tidak mengikat, besar dan jangka waktu pemberian sumbangan sekolah tidak ditentukan oleh satuan pendidikan. Aturan tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan di atas, diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012. Salah satunya, Menteri bisa membatalkan pungutan dan atau sumbangan jika penyelenggara atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
Perbedaan pungutan dan sumbangan sekolah, berdasarkan pengertiannya dalam Permendikbud, maka perbedaan pungutan dan sumbangan sekolah yaitu, sumber penerimaan. Pungutan, dari siswa, orang tua, atau wali secara langsung. Sumbangan sekolah, dari siswa, orang tua, wali, perseorangan, atau lembaga lainnya. Kewajiban membayar. Pungutan, bersifat wajib dan mengikat. Sumbangan sekolah, bersifat sukarela, tidak memaksa dan tidak mengikat. Besaran yang dibayar. Pungutan, ditentukan oleh Satuan Pendidikan Dasar. Sumbangan sekolah, tidak ditentukan oleh Satuan Pendidikan Dasar. Jangka waktu membayar. Pungutan, ditentukan oleh Satuan Pendidikan Dasar. Sumbangan sekolah, tidak ditentukan oleh Satuan Pendidikan Dasar. Pungutan tidak termasuk sumber biaya pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan pemerintah atau Pemda, tetapi dapat termasuk di Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat atau swasta. Sumbangan sekolah dapat termasuk sumber biaya pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan pemerintah, Pemda, maupun masyarakat atau swasta. Dari Mesuji, Dokter Hukum TV melaporkan. Pak, ini dari Dokter Hukum TV. Kami bertiga, satu lagi seorang. Saya Tiono dari Info Kiai online. Jadi kami dapat informasi gimana Bang? jelas seperti dengan dugaan ada penarikan Terkait dengan apa? Dugaan pungli. Nah, itu kan 600 per tahu. Wah. Itu gunanya untuk apa? Karena kan tadi banyak penerimaannya lewat bendahara. Untuk apa itu? Begini ya, jadi nanti kepala sekolahnya menyampaikan. Kemarin ketika kita bulan apa ya, kalau nggak salah ada, kita rapat dengan wali murid komite. Wali komite kita rapat, nah kita anggarkan, kami hanya dapat dana bos itu 225 juta, ya, 250 juta. Sedangkan kami ini gaji pegawai ini satu bulan itu 20.500.000. Berapa dulu nih? Honor di sini 19. Nah, jadi ketika kami bergajian satu bulan itu 20.500.000, berarti otomatis satu tahun itu 240 juta. Terus 240 juta. Jadi tidak mungkin dengan anggaran dana bos yang 220 juta kita gunakan semua. Sedangkan hanya 50%. Ya. Terus kegiatan kita, ya kalau kita tidak ini tidak berjalan. Akhirnya kami menyepakati rapat dengan wali murid, kami tanyakan dengan wali murid, mereka Pak yang memutuskan. Mereka memutuskan, saya secara pribadi tidak ada ngomong ya. Nah, jadi yang di situ tuh ada ketua komite, ada wali murid. Ketua komitenya siapa? Pak Adi Sakimin. Pak Adi? Adi Sakimin. Adi Sakimin, rumahnya di sana? Rumahnya depan sini. Wali murid juga, betul? Iya, wali murid juga. Nah, jadi mereka dia yang ngomong. Nah, saya hanya bendahara pembantu. Ya, dari dulu dari Mang Ali Dicambai pun juga dia sebagai. Tadinya Ali gitu. Ali ada juga Ali. Ali dari media juga kan? Iya. Ya, terus? Nah, Ali, Gusti, mereka semuanya, nah itu kan sudah tim gitu, sudah memahami. Karena kami ini juga yang ngurusin anak-anak Cambai. Nah, jadi sudah disampaikan, mereka sendiri yang memutuskan. Jadi bukan kami kalau mengenai dananya 1 juta.